kembali di hari Minggu Paskah yang ke-6 ini. Perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu Paskah yang ke-6 akan dipimpin oleh Pastor Paroki, Pastor Moritz Loru, MSC. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka. Puji syukur nomor 628. Salam bagimu Maria. Salam bagimu Maria, putri yang penuh berkat, kau dimuliakan di surga, kau bagaikan malaikat, dikau sungguh terberkati, tanganmu penuh rahmat, dunia sudah diselamatkan lewat sikap patuhmu. Beritakanlah kabar sukacita supaya didengar, siarkanlah sampai ke ujung bumi. Tuhan telah menebus umat-Nya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi Misa Kudus pada hari Minggu Paskah yang ke-6. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini menampilkan keberhasilan yang dicapai oleh para murid di dalam misi pewartaan mereka. Pembicaraan dan tanda-tanda yang mereka lakukan menyebabkan banyak orang sungguh-sungguh menaruh percaya pada Tuhan, mengalami tantangan, kesulitan, bahkan hinaan. Mengalami semuanya itu, mereka diingatkan oleh Rasul Petrus untuk tetap setia di dalam penderitaan mereka, sebab lebih baik menderita karena kebaikan daripada dihukum karena melakukan kejahatan dalam hidup. Mari saudara terkasih, di awal perayaan Ekaristi ini dengan rendah hati kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun kepada Dia dan memohon belas kasih-Nya supaya kita layak dan pantas untuk merayakan Ekaristi yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita,
dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dalam lagu kemuliaan. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, pro te magna gloriam tuam, Domine Deus res celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, sum sipe precautionem nostra. Miseres exteram Patris, miserere nobis. Coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun ini, dan curahilah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus-Mu itu, kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
hidup dan berkuasa Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Kedua rasul itu menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi sabda Tuhan dengan bermazmur. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh
Oleh sebab itu, kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Pujilah, haleluya, haleluya. Marilah dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Yesus telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Alleluia, 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 Haleluya, haleluya. Siapa yang mengasihi aku akan hidup menurut sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat Aku, tetapi kamu akan melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Siapa saja yang mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Saudara-saudariku, umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah yang ke-6 ini. Seseorang disebut yatim piatu jika kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, telah tiada, alias telah meninggal dunia. Anak-anak yang demikian hanya menaruh harapan pada uluran tangan sesama yang lain, yang rela memperhatikan dengan kasih dan perhatian, serta segala pemberian harta bendanya demi kelangsungan hidup mereka. Perkataan yatim piatu diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam konteks perpisahannya dengan para muridnya. Di sini kita melihat bahwa Yesus tampil berperan sebagai ayah dan ibu bagi para murid yang sebentar lagi akan Dia tinggalkan. Yesus sungguh mengetahui apa yang bakal terjadi dengan para murid-Nya selama Ia hidup, tetapi juga setelah Ia pergi kepada Bapanya nanti. Sepertinya Yesus sudah mengantisipasi bahwa para murid-Nya akan kehilangan pegangan hidup, karena selama ini
ia memegang peranan penting selaku seorang bapa dan sekaligus sebagai seorang ibu bagi mereka. Karena itu, setelah Yesus pergi, perasaan dan iman para murid akan terus dihantui oleh pengalaman seorang anak yatim piatu. Maka sebelum terlambat, atau lebih tepatnya sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya untuk pergi kepada Bapanya, Dia memberikan kata-kata penghiburan. Ia memberikan kata-kata peneguhan, yaitu bahwa Dia tidak akan membiarkan mereka hidup terlantar seperti seorang anak yatim piatu. Yesus berjanji bahwa Dia akan datang kepada mereka dalam kekuatan Roh Kudus untuk menghibur dan menguatkan hati mereka, sehingga tidak perlu takut dan khawatir, terus mewartakan tentang kebangkitan Kristus bagi segenap bangsa manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus sungguh mengasihi para murid-Nya, dan betapa Tuhan Yesus berharap agar para murid-Nya juga mengasihi Dia, karena dengan mengasihi Dia berarti juga mengasihi Bapa. Di sini para murid diajak untuk melihat apa arti mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus berarti menepati sabdanya, menuruti firman-Nya, dan melaksanakan kehendak-Nya, serta mewartakannya, menyebarluaskannya kepada semua orang, supaya semakin banyak orang mengenal, semakin banyak orang beriman, dan pada akhirnya jatuh hati kepada Tuhan. Tentu saja ada resiko yang harus diterima, ada konsekuensi logis ketika kita mengenal Tuhan Yesus, ketika kita mengimani dan mengasihi Dia. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya antara lain siap sedia untuk menuai kecaman, selalu siap sedia apabila dibenci, selalu siap sedia dan menerima ketika dicaci maki, siap menerima pencemaran nama baik, siap untuk digosipin, siap untuk diisukan, siap untuk digantung, dan yang terakhir siap untuk mati. Demi Yesus, kita siap sedia menghadapi tantangan dan kesulitan apapun. Kita tidak pernah gentar, tidak pernah lari dari kesulitan-kesulitan itu, karena kita yakin bahwa di balik semua situasi atau zona tidak nyaman itu ada jaminan dari Tuhan Yesus. Dan Yesus katakan, jangan takut, aku akan mengutus seorang penolong yang lain, yakni Roh Penghibur, yang akan menghibur kamu dalam segala keadaan, dan yang akan membantu menguatkan kamu di tengah badai dan topan kehidupanmu. Jangan takut, karena Roh Kudus akan hadir dan memberikan kekuatan untuk kamu, supaya terus-menerus melanjutkan misi dan karya perutusan tentang sabdaku dan tentang Bapakku. Inilah damai sejahtera versi Yesus. Dan damai sejahtera versi Yesus adalah menghadapi
banyak tantangan dan kesulitan, harus bisa memikul salib dan merasakan bahwa inilah nikmatnya percaya kepada Tuhan Yesus. Para murid yang memahami dengan baik dan benar kekuatan kasih Yesus yang terpancar dari salib itu, dari pengorbanan itu, akan menerima kesulitan dan tantangan hidup itu sebagai damai sejahtera. Dan yang tidak memahami dan meyakini kekuatan kasih Yesus ini, justru sebaliknya akan menganggap tantangan dan kesulitan, bahkan salib itu, sebagai bencana dan malapetaka dalam hidupnya. Mereka inilah yang akan dengan gampang meninggalkan Tuhan Yesus, dalam arti cepat untuk murtad. Kita semua memperoleh kasih karunia yang sama dari Yesus, akan tetapi dalam kenyataannya tanggapan dan pelaksanaan tugas pewartaan sabda itu ternyata berbeda satu dari yang lain. Yang lain melakukannya dengan penuh sukacita, yang lain melakukannya karena terpaksa, dan yang lain lagi menolaknya. Semuanya bersumber dari pemahaman kita tentang kasih karunia Allah yang kita terima dalam hidup. Tergantung dari iman kita akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan inilah warta Rasul Petrus tadi di dalam bacaan kedua, supaya orang tetap tekun melaksanakan kebaikan kendati pun banyak tantangan, kesulitan dan salib yang dialami. Damai yang diperoleh di dalam jalan salib jelas tidak sama dengan damai yang dipahami oleh dunia pada umumnya. Tinggal kita sendiri yang memilih jalan mana yang akan kita lalui dan telusuri. Dalam bacaan pertama tadi ditampilkan figur diakon Filipus. Dia menjelajahi daerah yang asing, menghadapi jemaat yang masih kafir, belum beriman kepada Yesus. Dia menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, mungkin ditolak, mungkin diancam, mungkin dicaci maki, bahkan diperlakukan tidak manusiawi. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia terus mewartakan tentang Yesus yang bangkit, mewartakan tentang Al-Masih, Mesias, kepada orang-orang yang belum percaya itu. Tuhan Yesus tetap menghibur dan menguatkan dia, sehingga ia tetap berani untuk menabur kebaikan di tengah tantangan dan ancaman hidupnya. Banyak orang menjadi percaya oleh pewartaannya itu, yang percaya memberi diri dibaptis. Dan tidak hanya itu, mereka juga terbuka oleh pencurahan Roh Kudus lewat penumpangan tangan dan doa Rasul Petrus dan Yohanes. Itulah sebabnya dalam bacaan kedua, Rasul Petrus mengajak kita untuk terus-menerus membangun keutamaan-keutamaan dalam hidup kita dengan cara tetap bersikap lemah lembut, menghargai dan menghormati orang lain, kendati mereka mungkin mencaci maki kita, kendati mereka mungkin mencemarkan nama baik kita.
kita berlaku tetap hormat dan santun, tidak berlaku kasar terhadap mereka, tetapi kebaikan harus terus ditonjolkan. Dan ia berkata, sebab lebih baik menderita karena melakukan kebaikan-kebaikan jika hal itu dikehendaki oleh Tuhan, daripada dihukum karena melakukan kejahatan-kejahatan dalam hidup kita. Gede Prama, seorang motivator, pernah berkata, percaya cinta, percaya mujizat. Kalau mengandalkan Tuhan sebagai sumber hidup kita, sumber segala kebaikan, maka tentu kepercayaan akan sumber kebaikan ini mendorong kita juga untuk selalu mengejar dan mengutamakan kebaikan-kebaikan, selalu memperjuangkan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Jadi janganlah takut, jangan pernah merasa rendah diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Yakinlah bahwa bersama dengan Yesus kita mampu menerjang badai kehidupan kita, dan pada akhirnya kita boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera bersama Yesus yang telah lebih dahulu menderita, wafat dan bangkit untuk mengangkat derajat kita sebagai manusia yang telah hilang akibat dosa dan kesombongan kita. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan Yesus supaya kepada kita dicurahkan roh penghibur, roh penolong, yakni Roh Kudus, supaya selalu membimbing dan menuntun kita agar kita bisa berpikir, bertindak sesuai dengan cara Tuhan mengasihi dan menyelamatkan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudari terkasih, menanggapi sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan, kita bangkit berdiri, kita membaharui kembali iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menghadiri orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh penghibur, yakni Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di sorga. Kehadiran Allah membahagiakan kita, kendati masih banyak hal yang harus kita benahi dalam gereja dan kehidupan kita. Bantulah kami ya Bapa, agar kami semakin menyadari dan mampu menciptakan suasana yang memudahkan kami mengenali kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, begitu banyak masalah di negara kami yang harus kami selesaikan bersama para pemimpin kami. Bantulah para pemimpin kami agar dapat bekerja sama mengembangkan masyarakat yang adil dan beradab.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Di antara kita terdapat banyak orang yang menangis karena beban penderitaan, entah karena bencana alam, rusaknya keadaban publik, dan egoisme di antara kita. Bantulah kami ya Bapa untuk menyampaikan penghiburan-Mu kepada mereka yang menangis karena beban penderitaan. Bantulah mereka untuk menyadari keagungan kasih-Mu yang sanggup mengatasi segala beban derita yang mereka tanggung. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Seringkali hati kita tertutup dan tidak peka akan berbagai persoalan kehidupan, namun hanya memikirkan kepentingan pribadi kita saja. Bantulah kami ya Bapa, agar kami lebih peka terhadap berbagai macam persoalan di sekitar kami. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kepercayaan kami kepadamu, sehingga dapat kami jadikan dasar untuk terlibat dalam usaha mengatasi persoalan di sekitar kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kepada Tuhan dengan kuasa-Nya menghalaukan virus corona ini dari muka bumi, dari paroki kita ini, agar kita boleh berkumpul bersama lagi di gereja ini untuk memuji dan memuliakan nama-Nya melalui perayaan Ekaristi yang kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi ini kita juga bersyukur bersama Bapak Philips Alexander Meruntu yang hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-23. Semoga Tuhan memberkati, membimbing dan menuntunnya, memberi kekuatan, kesehatan dalam menjalani hidup ini. Dari rukun duka guru-guru Katolik Paroki Bunda Hati Kudus Woloan berdoa untuk keselamatan jiwa almarhumah Ibu Teresia Maria Tuera, dan berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Bapa di surga memberikan berkat dan penghiburannya kepada mereka. Dari keluarga Tulung Runtuh mengucapkan syukur atas hari ulang tahun yang kedua dari anak Gema Garin Tulung pada hari ini. Kiranya rahmat Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup anak ini. Dari rukun duka WKRI Ranting 5 Lama Santa Monica berdoa untuk keselamatan jiwa almarhumah Ibu Bonifacia Rumondor yang meninggal 6 hari yang lalu. Semoga dia memperoleh kebahagiaan yang kekal abadi bersama para kudus di surga. Dari rukun duka umat Katolik wilayah Timur mendoakan arwah Ibu Teresia Tuera yang sudah dipanggil Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahannya dan memperkenankan dia menikmati sukacita abadi di surga. Dari keluarga Waluyan Rampengan mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat ulang tahun dari anak terkasih Salbers Leonardus Waluyan yang hari ini 17 Mei 2020 merayakan hari ulang tahunnya yang ke-8. Semoga Tuhan selalu melimpahkan berkat dan kasih karunia-Nya kepada anak ini dan boleh umur panjang di dalam hidupnya. Dari keluarga Kaunang Tirukan bersyukur dan berterima kasih atas rahmat kehidupan untuk anak yang terkasih Claudia Maria Kaunang yang berhari ulang tahun ke-17 hari ini 17 Mei 2020. Semoga berkat dan rahmat dari Tuhan selalu tercurah bagi anak ini berupa kekuatan, kemampuan serta kesehatan, dan semoga menjadi anak yang selalu membanggakan orang tua, gereja dan bangsa. Dari keluarga besar Pantau Rumondor, anak-anak dan cucu-cucu memohon keselamatan jiwa bagi mama oma yang terkasih almarhumah Bonifacia Rumondor yang telah meninggal 6 hari yang lalu. Semoga Bapa di surga boleh memberikan tempat yang layak di sisinya, sehingga ia boleh berbahagia dengan para kudus di surga
dan boleh menjadi pendoa bagi kami, kaum keluarga yang masih bersiara di dunia ini. Dari keluarga Pontoh Torar, mendoakan keselamatan jiwa anak tercinta Atalia Laurencia Pontoh yang meninggal 40 hari yang lalu. Tuhan kiranya memberkati dia, mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan memperkenankan dia menikmati damai abadi di surga. Ucapan syukur dari keluarga Taroreh Poluan, bersyukur atas rahmat hari ulang tahun Bapak keluarga Bapak Edi Medi Taroreh yang ke-52 tahun pada hari Kamis 14 Mei 2020. Semoga diberikan kesehatan yang tetap, diberkati oleh Tuhan, dan selalu merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya sehari-hari. Dari pengurus dan anggota peserta dana solidaritas duka kaum Bapak Katolik Paroki Woloan, memohon keselamatan jiwa bagi anggota umat yang meninggal beberapa hari yang lalu, Bapak Franz Gosal, wilayah rohani Santa Scholastica, Ibu Teresia Tuera, wilayah rohani Santo Bartolomeus, Bonifacia Rumondor, wilayah rohani Santa Clara, serta mohon penyertaan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat hari ulang tahun perkawinan ke-20 tahun keluarga Kambei Talangi pada tanggal 13 Mei 2020, serta hari ulang tahun dari anak mereka Kanta yang ke-19. Semoga selalu diberikan rahmat kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya Putramu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dikau, Putramu dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan. Puji syukur 379, Bapa di surga terimalah. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Dan berdoalah saudara dan saudariku terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu serta doa, permohonan dan ucapan syukur kita pada kesempatan ini berkenan diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Ya Allah, terimalah doa-doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu bersama persembahan kurban ini. Sudilah Engkau menyucikan kami dengan rahmat-Mu agar kami layak menerima sakramen kasih-Mu yang agung dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya Ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et Pleni sunt caeli et terra, et terra gloria Tua. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, in excelsis. Benedictus qui veni. Benedictus qui veni, in nomine Domini, benedictus qui veni, in nomine Domini, in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, in excelsis. Kita menggunakan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan,
dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus, dan Uskup Emeritus kami Yosef Suatan, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya yang kami doakan dalam perayaan ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya yang amat suci, dan bersama para rasul serta semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya tetap hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang saat ini diundang ke dalam perjamuannya.
Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Marilah kita nyatakan kesatuan kita dengan para imam yang mempersembahkan misa untuk kita. Kita tidak dapat menyambut tubuh Kristus secara sakramental, tetapi kita percaya Tuhan Yesus mau tinggal bersama kita. Kita hening sejenak, menyadari kerinduan kita akan Kristus, sumber hidup kita. Marilah kita berdoa bersama. Ya Yesusku, aku percaya Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku sungguh mengasihimu lebih dari segala sesuatu. Aku sungguh merindukanmu dan ingin memelukmu, memilikimu dalam batinku. Tetapi karena aku tidak dapat menerima Engkau dalam rupa sakramen Maha Kudus, maka datanglah sekurang-kurangnya secara rohani. Sekarang aku mendekapmu dan dapat merasakan kehadiranmu yang merasuki seluruh diriku. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, sabda Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan kebangkitan Kristus, Engkau memulihkan kami untuk hidup abadi. Lipat gandakanlah buah-buah sakramen Paskah dalam diri kami, dan kuatkanlah hati kami dengan santapan keselamatan ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih kepada tim Komsos, Bapak Andi Pitoy dan Bapak Ipet Poluan, yang sudah bekerja sama untuk menyiarkan perayaan Ekaristi secara online, live streaming, sehingga umat di rumah-rumah bisa menikmati perayaan Ekaristi kendati dari jauh. Juga terima kasih kepada kelompok KOR, beberapa orang dari kelompok KOR Magnificat yang sudah mengisi lagu-lagu pada kesempatan perayaan Ekaristi ini. Terima kasih dan Tuhan kiranya memberkati kita semua. Juga 1-2 yang hadir
mewakili umat pada umumnya yang sudah terlibat di dalam perayaan Ekaristi ini, lektor, pemazmur. Terima kasih dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Marilah pergi, saudara diutus. Amin. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah, dengan semakin jaya Tuhan mengikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Disampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 adalah Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Perayaan Ekaristi akan dilaksanakan pada sore hari jam 18 atau jam 6 sore. Kedua, Rukun Guru-Guru Katolik Woloan akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Mei 2020 pada keluarga Mentu Tuera. Sekali lagi, Rukun Guru-Guru Katolik Woloan akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Mei 2020 pada keluarga Mentu Tuera. Terima kasih, selamat hari Minggu.